sila kedua dan sila ketiga itu tak terpisahkan, gitu ya. Sila kedua dan ketiga itu merupakan satu kesatuan sebenarnya. Kata Bung Karno, nasionalisme Indonesia itu harus disegari pula oleh perikemanusiaan, gitu ya. Nasionalisme itu disegari oleh kemanusiaan, gitu ya. Jadi nasionalisme kita, kebangsaan kita itu disegari oleh rasa kemanusiaan kita, gitu ya. Karena itu kita memandang bangsa lain itu sejajar. Kita tidak memandang diri kita sendiri lebih tinggi daripada bangsa lain, gitu ya. Tidak seperti misalnya Hitler atau Mussolini pada saat berkuasa yang merasa bangsanya itu lebih tinggi dari bangsa lain, gitu ya. Karena nasionalisme kita itu adalah bukan nasionalisme chauvinistik, tapi nasionalisme yang disegari oleh perikemanusiaan, ya. Kemudian Bung Karno juga mengatakan bahwa nasionalisme hanyalah dapat hidup subur di dalam taman sarinya internasionalisme. Ya, Taman Sari Anda tahu? Taman Sari itu kebun bunga, gitu ya. Jadi nasionalisme kita itu hanya hidup subur di dalam kebun bunganya internasionalisme. Nasionalisme kita, kebangsaan kita hanya hidup subur di dalam kebun bunganya kemanusiaan. Itu yang dimaksud Bung Karno. Dan internasionalisme kemanusiaan hanya hidup subur jikalau berakar pada nasionalisme, gitu ya. Jadi rasa kemanusiaan itu hanya hidup subur kalau dia berakar pada rasa kebangsaan, begitu. Jadi dua hal ini tak terpisahkan, kemanusiaan dan nasionalisme, gitu ya. Nasionalisme kita, nasionalisme bangsa kita bukan nasionalisme yang chauvinistik, karena nasionalisme kita itu adalah nasionalisme yang disegari oleh perikemanusiaan, gitu ya. Kita melihat bangsa-bangsa lain itu sejajar dengan kita. Kita tidak merasa lebih tinggi dari mereka, gitu ya. Di sisi lain, kemanusiaan kita itu berakar pada nasionalisme kita, gitu. Rasa kemanusiaan kita kepada sesama itu dilandasi oleh akar kesadaran kebangsaan, gitu ya. Oleh akar kesadaran kebangsaan. Itulah dua sila yang tidak terpisahkan, gitu ya. Kata Bung Karno lagi, nasionalisme yang tidak dihikmati oleh perikemanusiaan akan mengekses pada chauvinistik, ya. Tadi saya katakan. Kenapa? Karena rasa kebangsaan kalau itu tidak dihikmati oleh rasa kemanusiaan akan menjadi kalau orang bilang adiguna gitu ya, merasa besar sendiri, merasa tinggi sendiri sambil melecehkan bangsa lain, gitu ya. Karena itu sila ketiga kita dibungkus oleh sila kedua, ya. Kebangsaan kita itu disegari oleh rasa kemanusiaan kita, gitu ya. Apa sila kedua kemanusiaan? Pada dasarnya kemanusiaan itu adalah di dalamnya ada hak asasi manusia, gitu ya. Ada hak asasi manusia. Apa saja hak asasi manusia? Hak hidup, ya. Karena itu kita sangat menghargai hak hidup. Kemudian hak milik, ya. Hak milik setiap orang terjamin, ya, di republik ini. Begitu juga kita mengakui hak milik bangsa-bangsa lain, gitu ya. Hak sosial politik, ya. Karena itu kita hidup sekarang di era demokrasi misalnya. Nah, hak sosial politik kita itu terjamin, gitu ya. Hak sosial politik kita itu terjamin, gitu ya. Ada keadilan, ya. Keadilan dalam arti bahwa kalau tadi disinggung ada pertanyaan tumpul ke bawah, itu tidak sesuai dengan sila kemanusiaan. Karena sila kemanusiaan itu harus yang adil dan beradab, gitu ya. Yang adil itu memperlakukan setiap orang itu sama, gitu, di depan hukum, gitu ya. Nah, itu nasionalisme dan internasionalisme istilah Bung Karno, atau kita kemanusiaan, gitu ya. Jadi kebangsaan kita itu disegari oleh kemanusiaan, dan kemanusiaan itu diakari oleh kebangsaan, gitu. Itu dua hal yang tak terpisahkan, gitu ya. Makanya kebetulan dua sila ini kita gabungkan dalam satu sesi. Ya, ini blessing in disguise bahwa kita bisa menjelaskan bahwa lebih jelas lagi bahwa sila kedua dan sila ketiga itu adalah satu paket sebenarnya, gitu ya.
Karena itu kata Bung Karno, kalau Pancasila itu diperas menjadi 3, maka dia akan menjadi ketuhanan, sosionasionalisme, dan sosiodemokrasi. Ya, jadi sosionasionalisme itu adalah sila kedua dan sila ketiga. Itulah sosionasionalisme. Gitu ya. Kesadaran akan kebangsaan yang disegari oleh kesadaran akan kemanusiaan. Di sisi lain, kesadaran akan kemanusiaan, bahwa kita adalah bagian dari manusia di muka bumi ini, itu diakari oleh kesadaran akan kebangsaan. Ya, jadi meskipun kita adalah sekarang ini makhluk yang kosmopolitan misalnya, dunia ini menjadi satu, kita tetap memiliki kesadaran bahwa kita bangsa Indonesia, gitu ya. Dan meskipun nasionalisme kita tinggi, tapi kita tetap sadar bahwa nasionalisme keindonesiaan itu merupakan bagian dari umat manusia, gitu. Nah, dengan demikian maka nasionalisme kita tidak masuk ke dalam chauvinisme, ya, merasa tinggi sendiri sambil merendahkan orang lain, tidak, gitu ya. Bagaimanapun katakanlah kita meraih kemajuan suatu saat nanti, kita tetap dibingkai oleh Pancasila ini, yaitu kebangsaan yang tidak chauvinistik, gitu ya. Oke, tentang HAM sendiri. Jadi apa yang dimaksud dengan HAM, sila kedua itu, ya? Mungkin tadi teman Anda lupa bahwa kalau menjelaskan sila kedua harus menjelaskan hak asasi manusia, gitu ya. Nah, sila kedua itu berkaitan erat dengan HAM, hak asasi manusia, ya. Tadi sudah dikatakan antara lain adalah hak hidup, ya, hak memiliki kekayaan, kemudian hak sosial politik, gitu ya. Pemikiran filsuf-filsuf zaman dulu yang mencari alasan kenapa manusia hidup dalam negara adalah justru untuk melindungi hak milik. Alasan manusia masuk ke dalam negara adalah untuk melindungi hak milik, gitu ya. Coba dibayangkan kalau kita tidak hidup dalam negara, maka kalau kita memiliki kekayaan itu bisa dengan mudah direbut orang karena tidak terlindungi itu, gitu ya. Nah, apa ciri-ciri HAM, hak asasi manusia? Ciri-ciri HAM itu satu, tidak dapat dicabut. Jadi setiap manusia sejak lahir itu memiliki hak asasi, memiliki hak hidup, dia tidak bisa dibunuh dengan sembarangan, memiliki hak milik, ya, hasil usahanya itu terlindungi, kemudian memiliki hak sosial politik, ya. Yang kedua adalah tidak dapat dibagi. Hak asasi manusia itu bulat bagi setiap orang, tidak dapat dibagi, gitu ya. Kemudian hakiki, ya. Kemudian juga bersifat universal. Jadi hak asasi manusia itu bersifat universal, ya. Yang telah ada sejak lahir, bersifat kodrati dan fundamental, merupakan anugerah Tuhan, dan kemudian harus dihormati, dilindungi, dijaga oleh setiap individu, masyarakat, dan negara, gitu ya. Nah, itu hak asasi manusia yang sangat terkait sekali dengan sila kemanusiaan, ya. Nah, nilai-nilai universal yang terkandung dalam hak asasi manusia antara lain kesetaraan, ya. Kita semua itu memiliki kesetaraan sebagai manusia, yang setiap manusia itu memiliki hak asasi, gitu ya. Kebebasan, ya. Kebebasan itu melekat pada diri setiap individu. Karena itu rezim-rezim yang bersifat otoriter, totaliter itu rezim yang bertentangan dengan HAM, dengan hak asasi manusia, gitu ya. Karena rezim otoriter itu memang tidak memberikan kebebasan bagi warga negaranya, gitu ya. Kemudian juga yang menjadi nilai-nilai universal dalam HAM adalah solidarity, kebersamaan, gitu ya. Kita harus memiliki kesadaran bahwa setiap manusia di dunia ini tidak hidup sendiri, gitu ya. Manusia adalah makhluk sosial, dan karena itu selalu menjaga solidaritas, gitu ya. Nah, itu nilai-nilai universal dalam HAM, gitu ya. Nah, hak asasi manusia ini secara eksplisit ada di dalam konstitusi kita, yaitu pasal 27 sampai pasal 34. Anda baca sendiri. Nah, itu semuanya terkait dengan hak asasi manusia, gitu ya. Ada hak sipil, hak politik, hak milik, ya, hak demokrasi, hak ekonomi, sosial, kultural, dan lain sebagainya, gitu.
Nah, jadi itu yang melindungi setiap warga negara gitu ya. Karena setiap warga negara itu adalah memiliki hak asasi manusia gitu ya. Kemudian ke sila persatuan. Sila persatuan ini erat kaitannya dengan gotong royong gitu ya. Kata Bung Karno, kalau Pancasila ini diperas menjadi satu sila, maka kita dapat yaitu gotong royong. Jadi si Pancasila itu kalau diperas dari 3 sila adalah ketuhanan, sosionasionalisme, dan sosiodemokrasi. Kalau itu diperas lagi menjadi satu sila, maka didapatlah gotong royong gitu ya. Apa itu gotong royong? Ya. Gotong royong adalah satu usaha bersama ya untuk mencapai tujuan bersama gitu. Nah, itulah inti dari Pancasila. Ya, usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai bangsa Indonesia, kita berusaha bersama-sama untuk mencapai tujuan bangsa ini bersama-sama, menciptakan kemakmuran rakyat, ya, keamanan dan lain sebagainya. Itu dilakukan secara gotong royong, gitu ya. Nah, prinsip-prinsip gotong royong ini mewarnai seluruh sila, ya, tidak hanya sila kedua dan sila ketiga, tetapi juga sila ketuhanan, demokrasi, dan keadilan sosial. Semuanya berciri gotong royong, gitu ya. Ketuhanan, kita bergotong royong dalam hal menciptakan suasana damai ya dalam beragama, sehingga setiap individu itu bisa beragama, bisa beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu secara damai, secara nyaman gitu ya. Kemudian sila kemanusiaan itu juga gotong royong, bahwa secara gotong royong kita memelihara hak asasi manusia gitu. Mungkin suatu saat bangsa ini terkena konflik ya, seperti kita tahu kita pernah konflik di Ambon, di Poso, di Sambas ya. Banyak orang terbunuh ketika konflik. Tapi kemudian setelah emosi itu reda, kita tersadar dan kemudian kita secara bersama-sama berupaya untuk menciptakan kedamaian gitu, secara bergotong royong gitu ya. Sila persatuan Indonesia, nasionalisme. Kita menjaga keutuhan wilayah Indonesia ya itu dengan secara bersama-sama gitu ya. Gotong royong, kita bergotong royong untuk mempertahankan persatuan Indonesia ini gitu ya. Beberapa waktu lalu misalnya ada ide dari pemerintah untuk menggelar katakanlah wajib militer bagi seluruh warga negara Indonesia gitu ya. Wajib militer bagi seluruh Indonesia. Artinya Anda misalnya itu wajib mengikuti wajib militer. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 2 tahun misalnya ikut pelatihan militer gitu ya. Bagi saya setuju-setuju aja gitu. Kenapa? Karena yang wajib militer itu memang 40 tahun ke bawah gitu. Kalau saya berarti sudah nggak terkena dengan wajib militer gitu. Jadi dan itu akan ada gunanya memang sebenarnya, bahwa nanti setiap warga negara Indonesia itu akan siap untuk menjaga keutuhan negara ya, persatuan Indonesia gitu. Kemudian sila keempat. Sila keempat itu adalah demokrasi. Tetapi demokrasi kita itu tidak seperti demokrasi di barat ya, yang individualistik ya. Demokrasi kita itu adalah demokrasi yang secara bergotong royong ya, menciptakan kehidupan bernegara yang demokrasi gitu. Itulah sosiodemokrasi. Tidak hanya demokrasi politiknya, tetapi demokrasi ekonominya. Tidak hanya kebebasan secara politik, tetapi juga kebebasan secara ekonomi gitu ya. Itu sosiodemokrasi ya, yang juga menyangkut demokrasi yang terkait dengan keadilan sosial gitu ya. Jadi semua sila itu sebenarnya sangat terkait gitu ya. Dan kalau dijadikan 3 sila, maka kita akan dapat ketuhanan, sosionasionalisme, dan sosiodemokrasi. Malam ini kita belajar sosionasionalisme. Oke, saya bantu ulas lagi ya, terkait dengan misalnya hukum yang lancip ke bawah tumpul ke atas, yaitu praksis hukum kita yang masih bermasalah ya. Seharusnya hukum itu tidak pandang bulu. Seharusnya hukum itu memang memberi sanksi kepada seluruh yang melanggar itu dengan tingkatan yang sama gitu. Benar tadi teman Anda bilang, kalau koruptor dihukum itu kebanyakan ya 4 tahun 6 bulan gitu ya. Padahal setelah di atas 5 tahun, seseorang itu tidak bisa lagi
punya hak politik, tidak bisa lagi dipilih. Tapi semua keputusan koruptor terhadap koruptor itu biasanya 4 tahun, 6 bulan, 4 tahun gitu ya. Artinya apa? Setelah mereka keluar dari penjara 2 tahun kemudian misalnya, maka kemudian mereka masih bisa mencalonkan diri menjadi kepala daerah gitu. Nah, itu salahnya hukum kita gitu. Tumpul ke atas ya, tajam ke bawah gitu. Nah, praksis seperti ini harus dihentikan gitu untuk kemudian memberikan keadilan gitu ya. Karena sesuai dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan dan keadaban itu memperlakukan setiap manusia secara sama. Ya. Mereka yang melanggar hukum yang lebih berat harus dihukum secara lebih berat. Ya. Mereka yang ringan, misalnya seperti kasus nenek-nenek yang mengambil apa itu, buah atau apa itu, ya justru kalau nenek-nenek mengambil buah karena kelaparan misalnya, apa iya hukumannya di penjara gitu? Bukankah lebih baik dia malah disantuni gitu. Nah, itu hukum yang adil itu seperti itu gitu ya. Ada pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan gitu. Tapi kalau koruptor yang memang sudah gajinya besar tapi kemudian dia tidak puas dengan gajinya yang besar itu, tetap melakukan korupsi, ya menurut saya tembak mati saja, hukum mati saja gitu. Ya. Negara kita masih membolehkan hukuman mati gitu. Nah, untuk orang-orang yang memang sangat melampaui batas, saya kira ya tidak masalah gitu. Justru perilaku hukum sekarang di mana orang korupsi ratusan miliar atau bahkan triliun itu hanya diganjar 4 tahun penjara misalnya, dan itu setelah 2 tahun bisa keluar. Nah, itu menurut saya itu sangat tidak adil ya. Terkait dengan RUU PKS, oke. Ya, ya memang mungkin perlu perlindungan ya individu bangsa Indonesia dari perilaku kekerasan seksual gitu, terutama perempuan. Saya kira memang harus ada perlindungan asal RUU PKS ini kemudian tidak diarahkan untuk ke hal-hal yang salah gitu ya. Oke, kemudian apalagi tadi perlindungan negara ya, perlindungan negara. Oke, perlindungan negara tentu kita bisa lihat bahwa negara melindungi seluruh warga negara. Dalam arti bahwa negara punya konstitusi, punya undang-undang di bawahnya, punya peraturan-peraturan, dan semua konstitusi, semua undang-undang dan peraturan-peraturan itu sebenarnya untuk melindungi warga negara, gitu ya. Ada undang-undang tadi RUU PKS, ada undang-undang apa lagi yang semuanya sebenarnya ditujukan untuk perlindungan bagi warga negara. Ada KUHP gitu ya, yang dimana kalau orang diperlakukan tidak adil atau apa gitu, tentu ada hukuman bagi pelaku gitu ya. Oke, kemudian ya menumbuhkan rasa senasib sepenanggungan ya sebagai bangsa gitu. Saya kira itu memang harus selalu dipelihara ya. Selalu dipelihara kesadaran akan kebangsaan kita gitu. Senasib sepenanggungan, ya kita punya sejarah dijajah oleh bangsa Belanda. Kita juga sama-sama menghadapi persaingan kontestasi global yang semakin kejam gitu ya. Jadi kehidupan kita ke depan itu akan semakin keras karena kontestasinya tidak hanya dengan sesama anak bangsa, tetapi sudah dengan seluruh manusia di seluruh bumi ini gitu ya. Bahkan sekarang sudah sangat terasa gitu dengan misalnya banyaknya pekerja dari luar negeri yang masuk ke kita gitu ya. Sehingga banyak sekali lapangan pekerjaan yang terambil oleh mereka gitu. Nah, disitulah perlu ada rasa senasib sepenanggungan gitu. Tentang OPM ya, Organisasi Papua Merdeka itu separatis ya. Setiap separatisme itu harus dibasmi. Setiap separatisme itu harus ditumpas. Kenapa? Karena itu berbahaya bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia gitu ya. Tentu pembasmian atau penumpasannya tidak selalu dengan kekerasan gitu ya. Kasus Papua di mana banyak hal itu dilandasi oleh ketidakadilan ekonomi, justru Papua harus diperhatikan secara ekonomi gitu ya. Berbagai ketinggalan yang mereka alami sekarang karena didiskriminasi oleh Orde Baru itu harus dihilangkan diskriminasinya gitu.
Makanya pemerintahan sekarang misalnya berupaya membuat jalan yang banyak di Papua, membuat jembatan dan lain sebagainya, itu sebagai upaya untuk kompensasi karena selama ini didiskriminasi gitu ya. Itu adalah perhatian kepada orang Papua gitu ya. Nah, keinginan untuk merdeka dari rakyat Papua itu seringkali hanya dilandasi oleh faktor ekonomi gitu. Ya, karena itu penyelesaiannya adalah berikan keadilan ekonomi gitu. Ya, dan itu sudah dimulai sejak dimulainya otonomi luas. Dengan undang-undang otonomi khusus Papua, itu banyak sudah uang yang digelontorkan langsung ke Papua gitu ya. Tapi kenapa sampai sekarang misalnya rakyat Papua belum sejahtera, ya masih harus diupayakan gitu. Harus dilihat juga di mana penyebabnya ini gitu ya. Apakah memang uangnya tidak turun dari Jakarta, ataukah sebenarnya sudah turun tapi kemudian disalahgunakan oleh elit-elit di Papua gitu ya. Kita lihat misalnya kepala daerah di Papua itu kalau di jumlah hari setahun itu lebih banyak di Jakarta dibanding di Papua. Apakah benar perilaku seperti itu? Gitu ya. Apakah itu bentuk perhatian kepada rakyat Papua atau justru itu abai terhadap rakyat Papua gitu? Ya, itu yang harus dievaluasi ke depan gitu ya. Kalau organisasi separatis jelas harus dihadapi, harus dihilangkan dengan berbagai cara, baik itu cara militer, fisik ataupun secara demokratis, secara diplomatis gitu ya. Saya kira kalau rasa keadilan rakyat Papua sudah terpenuhi, secara perlahan nanti keinginan merdekanya itu akan hilang. Di Aceh pun seperti itu, saya kira ya. Oke, kemudian apa yang jadi penghalang terrealisasinya sila ketiga secara maksimal di masyarakat Indonesia? Ya banyak hal ya. Tadi ekonomi gitu ya. Kenapa persatuan Indonesia itu memudar misalnya? Ya, salah satunya adalah kecemburuan ekonomi. Karena ada daerah-daerah yang sudah sangat maju, tetapi ada daerah-daerah lain yang tertinggal gitu. Ya, daerah-daerah perbatasan misalnya ya, di Kalimantan Utara sana, di Papua, di daerah-daerah yang berbatasan dengan Timur Timur misalnya itu ya. Nah, itu masalah ekonomi yang membuat persatuan itu lemah gitu. Selain masalah ekonomi tentu ada masalah lain lah. Sebagai bangsa yang beragam kita memang selalu terancam ya lemahnya persatuan karena memang kita bangsanya berbeda-beda gitu ya. Nah, untuk itu memang perlu ditumbuhkan rasa nasionalisme keindonesiaan gitu. Tidak hanya rasa sebagai orang Jawa, sebagai orang Sunda, sebagai orang Kristen, sebagai orang Islam ya, tetapi rasa keindonesiaan itu jauh lebih penting untuk tetap terciptanya persatuan yang kuat ya. Oke, saya kira itu ulasan tentang sila kedua dan sila ketiga. Presentasi dari teman Anda sila kedua dan sila ketiga saya kira cukup memadai.